Oh, selamat malam nih, Besti Cuans. Apa kabar? Halo, Oke. selamat malam Ko Ernest. Halo, selamat malam, selamat Halo, malam. selamat malam. Suaranya kedengaran jelas ya, Ko ya? Jelas, jelas. Mm-mm, Beres. Oke. mm-mm. Wah, oke. Ini kita sambil nunggu nih, Besti Cuans yang mulai masuk nih ya. Hari ini topiknya lumayan segar nih gitu ya. Apakah Ah, bisa nih cuan 3 kali lipat dalam 1 bulan? mm-mm, Waduh, ya kan? mm-mm, mm-mm. Apalagi di kala kalau market seperti ini menjelang pemilu gitu ya. Nah, mungkin Iya. kita tunggu kali ya sambil eh nih teman-teman Besti Cuans mulai masuk juga nih teman-teman. Nah, oke. Mungkin without further ado nih gitu ya. Kita mungkin langsung ngobrol aja nih ya. Sebelum kita ngomongin cuan, potensi cuan gitu ya. Mm, Kalau di akhir tahun gini biasa tipikal pertanyaannya gini nih gitu. Gimana sih nih outlook akhir 2023 gitu ya? Sama mm-mm, kira-kira 2024 nih. Semua udah mulai bertanya-bertanya, menebak gitu kan. Apalagi tahun pemilu gitu. Mungkin sebagai mm-mm. pembuka, Ko Hengki bisa share-share nggak? Ada outlook tertentu nggak menurut Ko Hengki? Oke, outlook tertentu ya. Untuk bursa kita, for me ya, akhir tahun ini, nah, mungkin ini sekalian saya jelasin tentang window dressing kali ya, Ko Ernest ya. Nah, kebanyakan dari kita itu mengartikan window dressing Desember pasti hijau. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Window dressing harus ngerti dulu, window dressing itu apa? Window dressing adalah perbaikan portofolio gitu ya kan. Contohnya, buat apa perbaikan portofolio tersebut? Jadi ada grow. Nah, let's say tahun lalu saya plus 10%. Nah, tahun ini ya saya nggak mau turun di bawah itu gitu. Ya plus 1% lebih juga terserah, yang penting plus. Nah, itu growing gitu. Karena yang mau di-create dari window dressing ini adalah consistently grow gitu ya kan. Nah, kita lihat saham tahun lalu, apa sih saham-saham yang window dressing? Mostly adalah saham-saham BBCA, BBRI, nah Big Banks lah gitu. Nah, kamu lihat saham-saham Big Banks tahun lalu 2022 closing Desember di berapa? Di harga 8.575. Artinya apa? Artinya sekarang 8750 turun nggak? Yes, turun. Tapi udah window dressing belum? Udah gitu. Cukup jaga di atas nilai tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau orang berharap, nah BBRI apalagi, dia all time high terus kan. Jadi window dressing sudah terjadi. Nah, kalau kamu beli sekarang dengan harapan, nah besok orang bilang, wah dia Desember naik bisa 10%, tahun ini belum naik, Desember ini belum naik. Oh jangan kayak gitu, keliru Anda. Karena window dressingnya sudah terjadi. Mereka nggak perlu dalam tanda kutip markup. Mereka sudah real time basis lah ya, jadinya harganya udah sesuai lah, portonya udah bertumbuh closing sekarang pun. Nah maka dari itu ya seperti itu. Nah kalau sekarang sih ya fenomenal ya, push ranking ya kita sebutnya ya, push rank dari Pak Barito gitu. Jadi ya kita sih harap tahun depan ada yang mau push rank lagi ya. Siapa nih mau push rank? Saya mau nebeng gitu ya kan. Dia carry gitu. Kalau tahun depan tahun politik, menurut saya narasi-narasinya mungkin saya masih bet itu ya IKN ya. Jadi konstruksi sebenarnya. Kenapa konstruksi? Karena kita bisa lihat satu ada narasi IKN. Kedua, Salim beli satu emiten yang berjalan di infrastruktur Meta gitu. Udah beli di Meta, dia private listing lagi. Well, aneh gitu loh. Kayak for me the logic doesn't make any sense. Cuman ya logik logik mungkin logik kita nggak nyampe gitu. Ada tujuan besar di balik belakangnya yang kita nggak ngerti. Selain itu gudang garam, bangun tol, bangun bandara. Kenapa gitu? Ya pasti ada narasinya. Mungkin narasinya lebih ke sana. Kapan kapan mainnya I don't know gitu, I don't know. Cuman menurut saya itu narasi berikutnya. Jadi ya be prepare gitu. Apalagi konstruksi kan banyak yang nyangkut. Nah, itu enak tuh biasa nariknya kencang. Kalau banyak yang nyangkut kayak goto gitu kan udah jatuh. Stres orang, stres.
waduh, goto saya, bla 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 bla. Nah, udah stres kan, baru ditarik gila-gilaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman konstruksi ya tetap belum gitu. Hmm. Oke, oke, menarik ya. Mungkin sedikit summarizing berarti tadi itu ya window dressing nih. Ini orang yang suka banyak salah kaprah gitu ya. Mikirnya wah Iya. ini apapun yang mereka masuk hijau gitu ya. Hmm. Padahal harus dilihatnya dari sisi mungkin emitennya gitu kan. Dimana window Hmm. dressing itu buat mereka yang penting terlihat bagus Hmm. dibanding tahun lalu ya. Jadi Hmm. buat kita, nah kita harus cek-cek nih, lihat-lihat nih, nggak berarti apapun yang dimasukin cenderung akan hijau gitu berarti ya bro Iya, ya. Wah ini benar. oke. Sama tahun depan 2024 kalau secara sektoral sepertinya construction ya, related ke IKN dan Iya, sebagainya. betul. Oke, menarik. Betul. Nah, eh tapi kalau sekarang kita ngelihat nih ada beberapa potensi yang seperti itu atau kayak window dressing gitu ya. Kalau misalkan buat kayak kita-kita nih gitu ya yang kayak little investor gitu. eh ada semacam nggak tahu nih kayak planning atau money management khusus atau tipikal pertanyaan biasanya wah berarti aku harusnya all in atau ini averaging nih kok gitu. Kalau Hmm. misalkan di akhir tahun atau ya menjelang mau pemilu gitu, ada semacam itu nggak pendapat tentang itu? Kebetulan 5 tahun lalu saya belum trading kok, jadi saya nggak bisa ngomong pemilu itu gimana. Cuman rata-rata pemilu sih yang pasti naik sih rata-rata ya, cuman bukan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman yang saya dengar yang orang ngalamin ya, adalah saham-saham berbau dengan consumer good. That's why kenapa hoki ya saya ngomong consumer good itu bukan high level ya, maksudnya bukan Unilever segala macam karena itu sudah mentok gitu. Growingnya sudah mentok. Cuman I'm talking about yang dalam tanda kutip top liner ada isi yaitu ya hoki kita bisa lihat hoki dia dari berapa ya di under 100 dikerek sampai hampir 200. Aisa juga dulu Aisa itu adalah primadonanya primadonanya consumer good. Dia sempat masuk ke top lah Aisa gitu ya kan, bahkan kalau nggak salah pernah LQ45 Aisa. Nah itu sudah mulai di kerek gitu. Nah mungkin ke sana ya. Dan fund manager sih waktu itu pernah ada show ya, ada KOMS juga yang terkait tahun pemilu gitu. Tahun pemilu orang beli apa gitu, beli teh pucuk. Nah, narasinya kurang lebih seperti gitu. Cuman dan mereka sih mostly stay cash ya, karena kan kebijakan kemungkinan sangat besar itu berubah. Kalau kebijakan berubah, ya tergantung gitu. Oh, dan untuk IKN tinggal tunggu nih APBN-nya gedenya di mana. Kalau APBN gede di konstruksi ya siap-siap udah gitu. Seperti gitu. Oke. Nah, ini juga related nih ke judul topik kita hari ini nih, Iya. ya kan? Cuman 3 kali lipat nih dalam 1 bulan gitu. Nah, boleh Hmm. share lebih mengenai itu nggak kok gitu? Atau mungkin pasti nih para basic cuans pengen tahunya, wah tips-tipsnya nih kalau saya mau tahu gimana caranya nih gitu mau ikutan gitu. Gimana Oke. kok? Tipsnya adalah main saham yang lagi happening. Waktu itu bisa cuan, saya kan share ya, share sangat terbuka gitu ya. Kan inilah kalian lihat transaksinya, lotnya saya nggak tutup, belinya harga berapa saya nggak tutup, sahamnya apa saya nggak tutup, cuan atau lossnya saya buka semua. Nah, itu kalau kalian bisa lihat, saham-saham yang saya tradingin waktu itu adalah saham-saham yang lagi happening. Apa saham yang lagi happening waktu itu? Itu Medco. Medco lagi break high. Gitu ya kan. Selain Medco ada Meta. Nah, itu lagi happening konstruksi, Jcon gitu. Nah, itu lagi kencang-kencangnya, lagi push ke atas. Jadi pertama kamu main saham yang lagi rame. Kalau main saham yang lagi rame, frekuensimu pasti high intensity gitu ya kan. Wah, susah gitu lah. Gak mungkin kamu beli sekali diem gitu. Ya mungkin aja gitu kan. Cuman sangat sulit lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadinya satu main saham yang lagi rame, lagi happening, dan saham yang berisi. Maksudnya saham yang berisi itu apa? Sahamnya lagi ada narasi gitu. Kalau main di saham-saham yang kucuk-kucuk nggak jelas ya langsung naik gitu ya kan, ya siap-siap aja gitu. Ya boleh nggak aku ikutan? Boleh. Cuman ketika saham yang nggak liquid kamu ikutan main seperti gitu, ya kemungkinan besar kamu akan kalah gitu.
Kamu taruh, ya sering deh lah ya, taruh 10 juta, cuan. 10 juta, cuan. 10 juta, cuan. Lu taruh 100 juta langsung disikat, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ya itu ilustrasinya benar. Jadi main saham yang lagi happening, lagi rame. Contoh ya, seminggu ini tidak ada saham yang hot selain sahamnya Pak Barito. Ya udah, kalau sahamnya Pak Barito lagi dalam tanda kutip manggung gitu ya kan, ya kalian lah ke sana gitu, ikutin, join the party gitu. It's not late, teman ya, tentu harus. Terus kan itu udah naik kok, udah tinggi segala macam. Iya, udah tinggi gitu, ya kan. Tapi yang tinggi bisa lebih tinggi lagi. Dengan catatan kamu harus ngerti apa yang kamu lakukan. Orang sahamnya naik, belum pasti kamu bisa cuan loh. Bisa juga kamu rugi gitu. Kamu cut loss dulu dan segala macam. Nah itu kan. Tapi dari sana kamu tahu, oh evaluasi segala macam. Gitu. Ya kurang lebih seperti gitu Oke. sih. Jadi yang pertama harus keep in trend gitu ya. Kayak kalau di aplikasi Trans gitu tuh ada tuh yang kayak bisa ngeliat kayak yang biasa banyak di-mention, yang lagi trend itu Iya, pertama gitu ya. Yang betul lagi betul. banyak disebut. Kedua, tapi juga harus lihat narasinya gitu ya, berisi gitu. Menarik juga nih gitu ya. Jadi kita Iya. nggak boleh sembarangan kayak wah ini lagi hot langsung ikutan. Harus tahu juga dulu nih setidaknya ceritanya apa gitu ya. Oke. Em, Nah, mungkin kalau misalkan sedikit ini kalau ada yang bertanya nih, kok kalau aku pingin ngikutin atau belajar sama Koko lebih dalam lagi gitu, kira-kira enaknya kemana atau gimana nih kok? Mungkin tunggu Remora Academy berikutnya ya. Itu nanti Oke. tim Cuans yang bantu nge-organize kurang lebih seperti gitu. Wah, oke. Dari spill-spill ini ya, teaser nih ya. Ini kayaknya akan ada ini ya, pembukaan satu sesi baru nih ya. Oke, ditungguin aja ya berarti ya. Nanti di salah satunya di join Cuans. Oke. Nah, kita ngomong nih beberapa nih tadi sudah disebut nih ya. Again, ini teman-teman disclaimer on ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli gitu ya. Tapi kita juga udah lihat nih di komen-komen nih gitu ya. Udah ada beberapa tadi juga disebut gitu ya, sektoral gitu. Mungkin aku ambil satu nih kayak tadi disebut nih ya uh, grupnya Barito nih yang lagi hot ya beberapa terakhir nih. Nah ini mungkin BRPT nih kok mungkin ada semacam view atau opini nggak nih kalau mengenai BRPT nih kok nih? BRPT ya, BRPT walaupun akhir sesi dibanting ya, tapi menurut saya so far so good ya. Nggak gitu ada masalah gitu ya. Dinamika pasti ada lah ya, namanya sahamnya lagi nge-hype banget gitu. Ada dinamika, cuman menurut saya masih cepat gitu. Kenapa masih cepat? Karena bukan masih cepat, masih jauh gitu. Kenapa masih jauh? Satu, karena ya sih dia udah susah-susah gitu ya ngebawa sahamnya ke all time high. Masa cuma segini gitu. Menurut saya belum gitu. Ada agenda bigger agenda gitu. Jo, BCA sudah sempat disalip ya. Ini tinggal 2T lagi disalip besok. BRPT naik 3% udah lewat lagi gitu, ya kan? Jangan kan naik 3%, naik 1% aja udah lewat lagi gitu. Nah, terus BRPT masa cuma segini? Saya sih pandangnya belum ya, gitu, belum selesai. Cuman tentunya yang paling penting nih, tentunya gitu kan. Jangan pernah jadikan ini sebagai alasan. Maksudnya alasannya apa? Kalau kamu beli gitu kan, udah sesuai setup, kamu udah jelek nih, kamu jual aja dulu gitu ya kan. Buang aja barang dulu. Nanti kalau bagus masuk lagi. Jangan karena kamu beli, kamu nyangkut, kamu bilang, wah tenang, outlook-nya masih panjang gitu. Kita bisa salah gitu. Ya, saya bilang ini 2000 segala macam. Tentu so far per hari ini. Senin apakah view saya masih sama? Ya kita lihat nanti gitu. Nah, ya kurang lebih seperti gitu Barito. Yang paling push rank yang paling jelas ya, itu mungkin brand ya. Brand belum selesai. Kalau brand saya berani ngomong, itu belum selesai. 8.000 itu masih murah bagi nggak tahu ya gitu. Ya ini transaksinya ya, dari transaksinya dia cuma hanya ngusir-ngusir orang doang. Jadi brand sih masih sangat-sangat jauh ya. Ini masih belum ada apa-apanya walaupun. Nah, dan juga banyak orang bilang, wah brand Hank udah dari 700 naik ke 3.000 waktu itu kan. Saya ingat tuh 3.000 dia pernah side 3.000 atau 4.000 sana dia sideways. Saya beli. Wah, Hank udah 4.000 Hank, nanti dia kalau ngedam gimana? Ya udah kalau gitu nggak cocok sama seratmu, kamu nggak usah beli. Sekarang udah 8.000, orang nanya masih boleh beli nggak? Ya saya sih masih beli ya gitu. Maksudnya saya masih tradingin gitu. Cuman kan beda-beda style gitu. Kalau BRPT ya seharusnya sih masih lanjut ya. Tinggal cari posisi yang nyaman buat kamu nyaman kurang lebih seperti gitu.
Oke. Nah, ini kemudian juga nih salah satu komen-komen pertama nih, TPIA nih, Chandra Asri ini memang sepertinya topiknya semua seputar Pak Prayogo nih ya, yang lagi seru ya. Iya. Gimana kok? Kalau TPIA gimana kok? TPIA sama view saya dengan kayak brand TPIA, cuman ya TPIA brand. Nah, yang paling menurut saya sudah enggak gitu oke ya, gitu ya. Mungkin ini saya sebutnya yang enggak gitu oke aja. Gitu. Yang enggak gitu oke, menurut saya itu grupnya Barito. Sorry grupnya Barito, PTRO gitu. PTRO yang orang Gimana gitu? bilang ini diakuisisi, ya betul lah PTRO-nya diakuisisi sama Pak Prayogo gitu kan. Cuman saya lihat PTRO sudah mulai mentok gitu. Sudah mulai mentok. Kalau TPIA menurut saya masih jauh. Bukan masih jauh, yang masih bisa main. BRPT masih bisa main. Brand absolutely bisa main. Kalau cuan, ya saya nggak mau komen lah ya. Dia dari 200 sudah naik ke 10.000. Kalau saya, maksudnya ya, udah serem juga saya komennya gitu ya kan resikonya. Cuman itu, ya menurut saya sih masih bagus. Cuman yang PTRO itu bahaya. Kurang lebih seperti itu. Sama GZCO Oke. kali. GZCO itu juga Hmm. bahaya. PTRO sama GZCO. Sisanya bagi saya masih fine. Wah, menarik banget. Ini juga kebetulan nih ada yang nanya nih komen nih GZCO nih gitu ya. Nah, Uh, related ke komen ini juga ada yang nanya GJTL kok. Kalau GJTL gimana tuh? Ada yang nanya tuh GJTL. Ada pendapat nggak kalau GJTL? nah, menurut saya GJTL akan manggung dalam waktu dekat. Gitu. Saya tadi lihat GJTL akan manggung dalam waktu dekat ya. Ini seharusnya GJTL masih sangat menarik gitu. Narasinya masih ya baru play lah gitu. Ya saya sih waktu itu sudah collect GJTL pernah sebelum dia ARA gitu ya kan. Sebelum dia ARA, day one dia sebelum ARA, sebelum ini ya. Ini kan ARA yang kedua nih. Waktu itu ada ARA pertama. Itu saya sudah sikat tuh dari sana. Saya masih ingat tuh. Bid offernya cuman hanya per papan 500, 500, 500. Saya makan 5.000 aja udah loncat berapa persen gitu ya kan. Nah, dari sana kelihatan agresivitasnya. Dan orang-orang sana itu belum keluar barang-barangnya. Artinya ya masih sangat sangat dinantikan gitu ya kan. Gadgetnya masih bagus, so far masih bagus. Oke, sip. Ini mungkin ada aku address dulu pertanyaannya. Videonya di save kah kok? Nah, untuk yang live ini nanti kita biasa kita save, kita akan repost ya di YouTube-nya Join Cuans teman-teman. Jadi jangan juga lupa untuk ikutin YouTube-nya Join Cuans karena nanti biasa kalau yang live-live seperti ini akan di repost di sana. Nah, ini ada kemudian pertanyaan nih, tadi yang disebut ya, cara lihat saham yang berisi itu gimana kok? Mungkin bisa kasih contoh nggak kok? Kasih contoh lagi nih, saham berisi Oke, tadi disebut tuh. saham yang berisi ya. Oke, contoh saham yang berisi minggu awal November saya tuh trading lumayan gede di Arto, saham Arto. Itu ketika harganya di bawah 2.000 gitu ya. 1.700 saya main. Coba saya cek lagi ya. 1.700 saya cek. Iya, betul. Saya buy on breakout-nya di 1.710 gitu ya kan. Sekarang harga 3.180. Saya sih jualnya kurang lebih di harga 3.000. Nah, saham yang berisi adalah saham yang lagi happening. Contohnya ya bank digital gini ya lagi main gitu. Kenapa lagi main? Karena suku bunga sudah peak gitu. Kalau suku bunga sudah peak, rata-rata nanti kalau ketika cut off gitu ya kan ya yang menguntungkan itu adalah saham-saham yang bank digital seperti gini. Terus kemudian selain itu narasinya adalah Arto kan berhubungan dengan Pak Patrick Waluyo gitu ya kan. Sedangkan Goto kita waktu itu tahu dia rally, Goto rally bersama ketika Pak Patrick Waluyo jadi direktur gitu. Jadi ya narasinya pasti Pak ya dia akan mencari sesuatu yang menguntungkan dia secara pribadi dan perusahaan. Yaitu apa? Yaitu Arto. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang tidak ada isi apa gitu. Yang tidak ada isi tapi naik terus. Contohnya yang saya sering paling suka, contohnya sahamnya kayu gitu ya kan. Kayu. Saham kayu. KAYU. Dari gocap naik ke 600. Kenapa naik ke 600 gitu ya? For your information, dia itu nggak bisa jualan sahamnya. Jadi dia pegang lembar sahamnya itu banyak banget. Dan he is, for me ya, he is struggling to distribute it gitu. Bensinnya sudah mahal banget gitu. Bensinnya di harga 600 sama di harga 50 itu beda, naik 10 kali lipat.
Jadi saham-saham seperti gitu menurut saya nggak usah trading, ya terserah lah ya, up to you mau trading. Cuman hati-hati untuk saham kayak gitu. Mau trading bisa nggak cuan dari saham itu? Bisa. Cuman kamu harus ekstra hati-hati karena sebenarnya itu nggak nggak liquid. Itu kalau kamu lihat, saya lihat ya bid overnya, kalau kamu lihat sekarang itu ada 10.000 gitu ya kan, 1.000 itu bohong semua. Kalau dicabut itu cuma 300 400. Jadi kalau kamu beli di atas itu 300, kamu beli di atas 300 400, kamu aja bakal susah gitu ya kan. Bayangin dia cabut, dia pasti haki dan kamu akan keteteran untuk ngejar buang barangnya. Itu menurut saya itu akan nge-draw down portofolio kamu. Jadi itu adalah contoh saham-saham yang nggak ada isi seperti gitu ya. Terserahlah dia mau ngomong apa, dia ya seharusnya semua orang tahu orangnya gitu ya kan. Cuman ya dia mau ngomong narasi, wah di akuisisi ini, di akuisisi itu, is a lie lah gitu ya. Karena it comes out from the mouth orang yang punya kepentingan di balik itu. Jadi contoh saham yang berisi, tidak berisi ya seperti gitu gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya, beberapa basic cuans nih yang berisi itu tuh tadi ada beberapa contoh gitu. Semoga nih mendapatkan ini ya, mendapatkan ilmu juga nih. Nah, oke, sebelum kita ngomongin lagi mungkin beberapa mengenai saham tertentu, ini ada beberapa pertanyaan nih mengenai tadi disebut juga kelas Remora gitu ya. Ini ada pertanyaan nih, oh kalau kerja jadi nggak bisa memantau saham terus-terusan. Rekomen nggak sih kok buat ikut Remora? Nih ada pertanyaan dari Lukmana. Oke, harus tergantung season. Seasonnya gimana? Contohnya sebelum Remora yang ini, Remora sebelumnya gitu ya kan. Saham saya itu rata-rata yang saya pegang, saya buy untuk swing itu beggar, buy untuk swing itu beggar gitu ya kan. Nah banyak gitu, itu saya sebutnya moonstock, jalan semua. Untuk back sekali ini nggak jalan gitu, sangat-sangat nggak jalan. Jadi nggak bisa saya nge-swingin, karena kalau untuk saya sebutnya kalau orang yang kerja nggak full time itu lebih baik swing. Karena kalau kamu main high intensity kayak saya, kamu beli gitu ya kan, udah waktunya jual kamu nggak jual, wah itu disaster gitu ya kan. Kamu 10 kali cuan gitu ya kan, kamu 10 kali trading, 9 kali bisa berhasil. Sekali kamu kena apes lagi, kamu nggak lihat karena kamu kerja, habis itu semua 9 kalinya. Jadi itu nggak disarankan. Nah makanya dari itu balik lagi ke market, maunya gimana. Kalau market mau nge-pushnya karena ya kita tahu lah ya 2-3 bulan yang lalu itu cuan itu harus TP gitu. Kamu beli cuan TP, bungkus. Kalau kamu nggak bungkus, diambil lagi sama market. Jadi ya kembali lagi ke market. Tapi kalau saya sih biasanya sahamnya kalau benar-benar saya bagus, saya pede, saya masuknya 2 account. Satu saya swingin, satunya lagi saya scalpingin gitu. Cuman akhir bulan ini doang nggak bisa melakukan hal seperti itu. Bulan lalu ya nggak bisa gitu, babak belur gitu. Oke. Berarti mungkin salah satu yang ditangkap juga, misalkan kalau teman-teman Besti Cuans ada yang mungkin terhitung lebih sibuk dan sebagainya, jangan lupa untuk ngambil cuan gitu ya. Mungkin juga salah satunya jangan terlalu serakah juga gitu ya. Kalau memang sudah cuan, nah mungkin kan itu kadang-kadang mending udah diambil dulu gitu ya. Iya, karena yang saya ngajarin itu dua. Satu nge-swing, satu dalam artian kita nge-fast trade gitu. Nge-fast trade itu requires your time. Kamu harus wajib bisa pantau. Kalau kamu nggak bisa pantau, ya kamu nggak belajar apa-apa. Ya rugi di kamu, saya ya kasihan gitu ya kan. Ngapain kamu udah bayar, kamu nggak dapat sesuatu yang kamu harapkan gitu. Nah, nanti adanya malah ngomong, wah nih orang nggak bener nih, ini ngasal-ngasal, ya mending nggak usah seperti gitu. Itu jauh lebih baik gitu, save your money, save my time juga, kurang lebih seperti gitu. Jadi menurut saya harus bisa pantengin gitu. Minimal 1 sesi. Kalau yang kerja kantoran yang 5 menit pantengin sekali, 5 menit pantengin sekali, nggak disarankan, kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini ada yang juga nanya nih, Kon. Ini mungkin permintaan ya, Remora Academy buat yang belum pernah join, buat belajar, ditunggu open kelasnya lagi nih gitu. Nah, mungkin untuk yang berikutnya ini, kalau yang belum pernah join, oke juga untuk ikut atau gimana kok? Bagi saya sih oke ya, cuman pastinya nggak boleh
nggak ada pengetahuan sama sekali. Kalau nggak ada Hmm. pengetahuan sama sekali, nggak, saya nggak akan mengikuti apa yang saya ngomong. Jadi kamu harus ada basic. Sudah kamu udah ada Ya, basic, saya advancing tradingan kamu gitu. Jadi nggak cocok untuk orang yang zero, yang ini saham apa, ini gimana beli, ah saham itu itu enggak. apa gitu ya, beli itu Iya, saya, apa, buy on bid offer itu apa gitu, itu iya, perlu itu dipelajarin dulu jangan. berarti ya kok ya. Ya, Saya punya lebih ke tingkat yang sudah lebih lanjut lah gitu. Ya, nggak mungkin kan orang orang trading biasa tapi bisa 1 bulan beggar 3 kali gitu kan, 3 kali beggar itu nggak mungkin gitu ya kan. Itu pasti udah ya. requires high intensity sama skill gitu, dan real time susah gitu loh. Oke. Jadi itu penting juga ya, karena gimana pun juga nggak ada gitu ya namanya cuan gratis terus nggak apa-ngapain gitu ya, tidur gitu ya. Iya. Tetap ada semacam komitmen dan sebagainya nih teman-teman ya. Jadi penting juga nih untuk belajar beberapa hal-hal basic juga gitu teman-teman ya. Eh, untuk tetap bisa mendapatkan, nah ini mau persiapan nih teman-teman nih gitu kan. Nah sekarang ini ya mulai belajar dulu kayak di komunitas di dalam cuan pun juga banyak yang kayak misalkan untuk memberitahu untuk yang hal basic, resiko profil dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menambah ilmu di situ ya. Oke, nah kita balik lagi nih gitu ya. Ini ada beberapa, wah ini biasanya tetap minta ini ya pendapat-pendapat nih gitu ya tentang emiten-emiten. Bentar ya, ini saya lihat begini. Again teman-teman, disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat ada yang nanya Arci ya, Arci itu gimana kok? Ada pendapat nggak kalau mengenai Arci? Archie ya. Iya, Coba ya, saya lihat transaksinya. To be honest, saya nggak suka. Coba ya, bentar. Saya nggak pernah lihat emiten ini. Kenapa? Karena, Archie nggak bagus. Archie sangat bagi saya nggak bagus. Kenapa? Karena waktu itu nggak tahu ya. Sahamnya Archie itu punya Archie siapa ya? Lupa sih namanya. Archie Peter ya, Pak Peter ya. Nah, betul, Pak Peter Sondak gitu ya kan. Emiten Peter Sondak, kamu cek gitu. Apa aja emiten Peter Sondak? Ada aja rata-rata ya Raja Wali Group gitu. Walaupun dia suka pakai news ya, fake news gitu. Itu saya nggak suka gitu. Fake news untuk apa? Untuk jualan. Contoh, waktu itu sempat saham taksi gitu ya kan. Taksi nih diakuisisi sama Pak Happy Hapsoro. Waktu itu lagi hype-nya Pak Happy Hapsoro, sahamnya Mina gitu ya kan. Mina, Raja gitu. Lagi naik semua PSKT. Nah, suka deh pakai dia. Wah, Pak Happy Hapsoro ngebeli saham taksi. Nah, ini Archie lagi kan. Keluar lagi berita gitu. Archie dibeli sama Pak Prayogo Pangestu gitu. Nah, itu menurut saya niatnya buruk ya gitu ya. Ya trading ya bisa gitu. Cuman niatannya buruk gitu. Ya maksudnya ngapain kamu sih bertemanan sama orang yang dalam tanda kutip mau ngejahatin kamu gitu ya kan? Ya ngapain gitu. Nah, apalagi kamu taruh duit di orang yang mau ngejahatin kamu, jadi tilep lah kamu gitu. Jadi itu menurut saya, dan saya lihat transaksinya sih kurang bagus ya gitu ya, Archie gitu, dan eh, cukup cukup distribusi, cukup mengkhawatirkan gitu untuk saham-saham ya. Archie gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Terus ini ada satu lagi juga PGEO nih, Pertamina nih, kan karena topiknya banyak energi nih. Ada yang nanya juga Iya. kalau PGEO gimana kok? Ada pendapat nggak kok? PGO PGEO itu adalah saham di dalam semua saham EBT, saham yang paling bagus itu adalah PGEO.
secara dalam tanda kutip fundamentalnya ya gitu, lebih bagus daripada Banto, lebih bagus daripada brand gitu segala macam. Secara fundamental di compare dengan harganya gitu. Cuman untuk PGO saya tips ya. PGO udah kamu lihatnya teknikal aja, udah nggak usah pusing, kamu lihat teknikal aja. Dia udah penganut teknikal banget PGO sahamnya, gerak saham PGO-nya. Kalau sekarang sih saya lihatnya dia clear ya gitu ya. Kalau kalian lihat chart itu it's very clear gitu. Itu head and shoulder lagi retest gitu ya kan. Dia breakdown head and shoulder-nya, dia retest. Nah, dia retest apakah menarik sekarang? Menurut saya sih menarik, tapi dia akan jatuh dulu sekali gitu. Nah, tunggu dia jatuh, menurut saya dekat-dekat supportnya kamu masih bisa untuk beli. Dan PGO, jangan kamu coba-coba buy on breakout juga gitu. Digebuk kamu. Saya yakin digebuk gitu. Cuman PGO masih bagus, cuman harganya sekitaran berapa ya? Saya nggak gitu trading PGO sih, saya tradingnya Barito dari kemarin. PGO, iya PGO bagus, cuman menurut saya kamu nego dekat-dekat 1000 masih bisa gitu. Oke, sip. Nah, ini mungkin aku balik lagi ke pertanyaan ya. Ada beberapa nanya, wah ini tadi kan selain berisi yang pertama tadi yang lagi happening ya. Nah, cara screen saham gimana? Yang lagi happening gimana nih? Kok ada pertanyaan nih dari Nadia Putri 55. Saya running trade ya, gitu. Makanya kalau kalian lihat saham-saham yang saya beli, itu lagi happening. Kenapa? Karena saya punya satu keunggulan, yaitu saya ada waktu kosong untuk mantengin market. Jadi running trade. Kalaupun hari itu nggak jalan, biasanya saya catat gitu. Wah, ini running trade-nya tadi ada saham XXX nih gitu ya kan. Wah, XXX ini bagus nih. ABCDE ini bagus nih. Nanti end of the closing saya cek, betul nggak nih? Oh iya bagus nih. Ya udah siap-siap gitu ya kan. Siap-siap gitu. Besoknya saya ngincar gitu. Jadi ngehunting. Orang suka sebutnya itu kayak harimau ya gitu ya. Harimau mau makan kan dia ngincar dulu pelan-pelan. Pelan-pelan mendekati baru nerekam gitu ya kan. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu. Oke, kalau dari Join Cuan sendiri mungkin nih teman-teman ada tips bisa share juga nih saya. Ini kalau di aplikasi Join Cuan ada yang fitur paling banyak disebut oleh channel atau bestie nih. Mungkin juga bisa dilihat di sini nih teman-teman. Ini agregasi gitu ya dari kode saham mana sih yang tiba-tiba lagi rame, lagi trending gitu ya, seperti kayak Twitter trending gitu. Nah, mungkin bisa jadi lihat juga di situ ya mana yang lagi banyak rame diomongin gitu. Dan kalau yang sekarang saya lihat nih, memang punyanya Pak Prayogo semua ya, Cuan brand gitu ya, memang merajai di akhir tahun ya kalau kita ngomong yang lagi trending gitu ya. Baik-baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi juga nih. Mungkin ini kayak mengenai pembelajaran ya. Kok bedanya diguyur emiten, big player, dan retail apa ya kok? Bedanya diguyur emiten, big player, dan retail. Oke, gimana kok? Kalau diguyur emiten, artinya selesai. Kamu tuh sudah selesai itu party is over gitu. Ibaratkan orang yang datang partinya itu sudah it's time gitu ya, it's time gitu. Itu bedanya. Kalau diguyur sama big player, menurutku itu sangat biasa ya gitu ya. Orang kalau beli gede gitu ya, ya pasti mau taking profit dong gitu ya kan. Mau taking profit gimana? Ada yang dua cara. Saya kenal ada orang yang taking profitnya pelan-pelan. Jadi let's say dia punya barang 50.000 lot. Nah, bid offernya 10.000 lot, dia jualnya ya 5.000, 8.000, 7.000, 10.000, baru geprek sisanya gitu ya kan. Cuman nggak menggoncang harga. Ada yang 50.000, bidnya 10.000, dia hajar aja, langsung klik sell semua 50.000-nya. Nah, itu menurut saya sering terjadi, dan itu yang bikin orang gerasak gerusuk gitu. Gimana cara taunya? Ya, itu ya harus belajarin bid offer gitu ya kan. Dan kalau diguyur emiten, itu artinya sudah selesai. Tapi kalau nggak diguyur emiten, maksudnya sama big player, itu sangat kesempatan. Dan banyak orang itu ketika diguyur dikit takut gitu. Langsung, wah, gerasak gerusuk, cabut jual. Padahal masih bagus gitu. Maksudnya, ya per detik itu ada yang guyur, iya. Cuman secara bigger picture-nya,
masih sangat-sangat bagus, ngapain kamu tinggal gitu. Nah, ya seperti itu bedanya. Oke, kemudian big player dan retail gitu. Apa ya kalau gitu? Kalau retail ya, retail Oh, itu nggak bisa ngeguyur ya. Ya palingan ya geraknya cuma 2 papan gitu, taking profit gitu. mm-mm. eh Ya seperti itu sih. Nggak retail Oke, itu, aduh, nggak bisa lah, nggak mungkin bisa guyur lah. Orang duitnya dia masuknya dikit gitu ya kan, mau guyur apa dia gitu, guyur ya, angin mungkin. Heeh. oke. Eh, nah, ini mungkin ada pertanyaan related ke ini kalau tentang suku bunga ya gitu ya kan kita tahu suku bunga ini lagi terhitung tinggi dan inflasi dan sebagainya. Menurut Koko itu biasanya ngefek gak sih ke atau itu nggak harus sesuatu yang kita perhatikan atau bagaimana menyikapinya nih kok kalau misalkan mau kita investasi atau trading saham kok? Ada pendapat gak? Eh, Pendapat ya. Saya mungkin nggak baik ngomong ya tentang ini karena bukan bidang saya. Kalau orang nanya saya, apa sih hubungan ini sama ini? Aduh, nggak ngerti saya. Kamu googling aja, mending Google lebih tahu gitu ya kan. Cuman kalau saya mau sentimen gitu. Kalau misalnya ya suku bunga dinaikin ya untuk orang-orang yang high risk punya instrumen, setahu saya sih kurang menarik gitu ya kan. Orang-orang lebih ke karena suku bunganya tinggi, saya ngapain sibuk-sibuk ada fixed rate gitu. Nah, akan lari ke sana ya. Kalau kayak gitu kan sentimennya buruk gitu. Kalau sentimennya buruk, ya kamu jangan jangan agresif. Kurang lebih seperti gitu. Gitu kali ya. Mungkin saya lihat sentimen gitu. Kalau Hmm. cuman sentimen semua tersebut balik lagi ke transaksinya gimana. Saya tuh sentimen itu dua gitu. Sebelum sentimennya keluar itu selalu ada kelihatan tanda-tandanya. Saya nggak mau bilang ini insider ya. Kalau menurut saya orang bilang, wah ini mah si BCA sudah tahu di luar mau suku bunga mau naikin atau mau apa gitu, mau enggak bro gitu, enggak, mereka itu ada hitung-hitungannya, mereka itu pinter gitu, mereka sudah master, sudah S1, S2, S3 itu di luar negeri belajar finance gitu. Jadinya eh, jadinya mereka ya bukan mereka sudah tahu di luar, mereka sudah memperhitungkan terlebih dahulu. Jadi dari itu makanya akan muncul dari transaksinya, oh sudah mulai distribusi barangnya, sudah mulai jelek. Jadi ketika itu sudah terjadi, ya kamu udah ikutan gitu, udah ikutan follow the market aja gitu. Dan ketika let's say orang bet semua, wah ini akan naik, akan naik, akan naik, tapi transaksinya bagus gitu ya kan. Transaksinya bagus, ya sudah kamu ikutin aja gitu. Nggak usah peduli dia naik, dia nggak peduli newsnya apa, cuman selagi dia flow-nya bagus kamu ikutin. Dan ketika dia kalau flow-nya bagus, besoknya orang pada ternyata salah panic selling gitu, itu menurut saya itu momentum, itu rebound yang sangat-sangat cepat, kurang lebih seperti gitu. Oke, jadi itu hanya mungkin berarti kalau suku bunga itu mungkin sentimen secara makro garis besar gitu ya. Tapi tetap harus ngelihat tadi ya flow-nya segala gitu ya. Kalau Oke. indeks kita Nah, agak agak mm-mm. suka-suka gitu, kamu mau agak suka-suka tuh di honest ya gitu ya, karena ya investor kita Ya. kan cuma less than 2% gitu ya, 1,6 seingat gue terakhir. Karena dia Oke. 1,6%, artinya apa? Artinya adalah duitnya masih dikontrol sama mayoritas orang gitu. Orangnya itu aja. Berbeda dengan US sudah 90%. Jadi ya marketnya dari usersnya saja itu bisa menggoyangkan market juga gitu. Jadi ketika mereka Ya. panik selling beneran panik gitu. Nah, sedangkan kalau di bursa kita, kalau kita panik selling itu belum nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan mengenai kelasnya Koko juga nih Remora Academy. Kalau dari sisi jadwal nih Kok, mungkin boleh spill dikit nggak nih nanti yang berikutnya itu akan di bulan apa gitu kali Kok ya? Oke. Biasanya mungkin bulannya Februari kali ya. Kenapa? Karena saya sudah janji untuk nge-extend yang ini. Walaupun yang bulan ini sih saya kasih, yang batch ini saya kasih 6 bulan ya. Udah kasih 6 bulan, saya kasih extend lagi. Kenapa saya kasih extend? Karena sempat market jelek gitu. Market 2-3 bulan itu jelek gitu. Ya nggak kemana-mana lah. Nah, maka dari itu ya saya nggak mau mereka ya rugi lah dalam tanda kutip. Jadi saya extend. Jadi mungkin Februari, mungkin ya gitu ya. Dan tergantung market bagus juga atau enggak.
Kalau marketnya Iya. nggak bagus, saya sih nggak menyarankan karena akan terkesan memaksa dan kalian nggak akan belajar apa-apa sedangkan waktunya berjalan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ya Februari, Maret, maybe gitu. Oke, Cuman pas juga tuh ya, pendaftarannya mungkin pemilu ya, sih, sudah selesai ya. iya, Pendaftaran gimana kok pendaftarannya sih pendaftaran? mungkin cepet kali ya karena saya sudah diteror nih ya kan, ini buka 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 gitu. Jadi ya udahlah daftar dulu, udah selesai gitu. Jadi nanti ya ready gitu ya. Ready artinya apa? Ready artinya ketika udah waktunya gitu kan, oke langsung langsung kita gas gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Seperti gitu. Karena kan Iya, kita trap by momentum kan. oke. Jadi nanti teman-teman pantengin aja nih kayak kalau nanti ada mengenai ada jadwal dan sebagainya, kita dari Join Cuans di aplikasi atau di sosial media juga biasa akan share ya. Jadi teman-teman bisa pantengin aja nih mengenai kelas Remora Academy ini. Oke. Ini wah udah ngobrol udah panjang banget nih kok ya, udah dari kita mungkin sedikit summarize ya, udah ngomong tips tadi ya, jadi ngelihat mana yang lagi happening ya, lagi trending gitu ya, bisa ngelihat dari order flow atau mungkin paling gampang juga dari aplikasi Cuan bisa ngelihat mana yang lagi banyak disebut oleh bestie atau channel, tapi kemudian harus dicek juga isinya nih teman-teman. Jadi satu trending dan kemudian isi ceritanya apa nih, berisi tadi kalau kata Ko Hengki ya, gitu. Tadi beberapa contoh tuh gitu ya. Apa contoh apa aja sih yang bisa disebut sebagai cerita atau isi gitu ya. Nah, terus juga tadi udah disebut ya, kita udah ngomongin beberapa pandangan mengenai emiten-emiten tertentu dan memang temanya lagi banyak memang seputar Pak Prayogo nih gitu ya. Tadi udah disebut semua teman-teman gitu. Uh, Terus juga mengenai kelas Remora ya teman-teman pantengin aja nih dalam mungkin 1-2 bulan ke depan gitu ya, kita mungkin juga akan ada pendaftaran dan sebagainya, tapi teman-teman pantengin aja untuk mengenai yang berikutnya gitu. Nah mungkin untuk menutup nih kok tadi mungkin juga sedikit disebut ya mengenai sektor-sektor ya, ini ada pertanyaan nih, mungkin pertanyaan terakhir yang kita address dari MHD Soli. Rotasi sektor apa kira-kira kok yang belum jalan akhir tahun ini dan ada potensi? Nah, menarik nih. Ada pandangan nggak mengenai ini? Akhir tahun ya, yang potensi Dan ya, ada ya kalau gitu. saya lihat dari flow-nya itu adalah IDX basic material gitu ya. Sisanya enggak, yang mulai oke itu yang sekarang lagi nukik sedikit ke atas itu IDX Health. IDX Health mungkin itu karena narasi COVID ya, COVID lagi gitu ya kan. Cuman emang saya lihat beberapa hari sih not that bad ya, cuman didominasi sama scalper untuk saham-saham farmasi gitu. Cuman ya bagi saya masih belum jelek. IDX Basic, IDX Health, Finance enggak, Property enggak, Teknologi, tiga itu, Tekno, Basic, sama Infrastructure, seperti gitu. Basic sahamnya apa aja ya? Kalau Basic, Basic ya, Basic emas sih mungkin. Iya, emas. Ya. Jadi kalau secara sektoral itu ya basic material, infrastruktur sama tadi tech ya. Tech kita juga teman-teman tahu nih saham apa Goto dan Tok Tok Shop ya. Lagi terus mau warna berita dan tren juga teman-teman ya. Oke, berarti itu tadi ya rotasi sektor. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang kalau ada pesan atau kayak ada yang mau di-share terakhir kok sebagai penutupan buat para bestie cuans. Share terakhir ya. Share terakhirnya adalah jangan ngetoleransi setup yang sudah bekerja buat kamu. Artinya apa? Artinya ketika itu udah works buat kamu gitu ya kan, dan sudah keluar dari indikator kamu punya yang works-nya itu, ya sudah segera ambil action gitu. Jadi jangan dinego, kurang lebih seperti itu. Contoh ya, saya buy on support gitu, cut loss jebol support, ya udah support jebol cut loss gitu. Jangan kamu cari support yang baru. Terus kemudian kalau kamu scalping gitu ya kan, ketika udah diguyur kencang, waktunya TP, ya sudah TP gitu.
Nah, jadi jangan toleransi seperti itu. Kalau dia udah diguyur kan, naik lagi, wah tenang lah, kayaknya masih bisa naik kayak deh. Kayaknya. Nah, itu Hmm. menurut saya itu adalah behavior kamu ngetoleransi sesuatu yang tidak perlu ditoleransi, kurang lebih seperti itu. Contohnya ya, kalau ada karyawan deh, kamu ada karyawan gitu kan, karyawanmu dalam 1 minggu 3 hari bolos loh, nggak ada izin gitu, nggak ada apa-apa. Kamu ngapain? Ya pecat dong gitu ya kan, ya dia nggak jelas. Saya nanya dia 1 kali, kenapa lu kayak gitu? Iya, malas saya kerja. Oh ya udah selesai gitu. Ngapain banyak ngomong lagi? Nah kurang lebih ya seperti gitu. Jangan kamu bilang, aduh Ya. kayaknya dia bagus kok, kayaknya, aduh yang rugi kamu dah kayak gitu. Jadi itu ya berdisiplin kok ya, basicnya ya, Iya betul. disiplin gitu ya. Iya, sama tadi juga tanya, ada yang tanya juga kalau nggak ada waktu gimana gitu. Contohnya kayak kalau udah memang profit, saatnya TP ya TP, jangan terlalu serakah, Mm-mm. malah kelewatan gitu ya, lagi nggak Iya sempet gitu betul. ya. Benar. Oke, oke, wah thank you banget nih, Ko Hengki buat waktunya, menarik banget. Buat teman-teman yang lain mungkin keep following ya. Tadi ada nanya mengenai videonya. Nah, video kalau live begini biasa nanti kita repost di YouTube-nya Join Cuans ya, YouTube Join Cuans. Hmm. Teman-teman bisa tunggu juga, kita akan repost live-nya. Dan mengenai Remora, tunggu aja teman-teman ya, Hmm. di sosial media atau di aplikasi kita untuk mungkin pendaftaran atau info mengenai yang berikutnya. Oke, Hmm. terima kasih Ko Hengki. Salam Terima sehat buat kasih. teman-teman Besti Cuans. Kita sampai Iya, ketemu lagi berikutnya. Bye-bye. iya. Terima kasih. Happy weekend. Happy weekend.